Nomor satu udah benar. Sekarang nomor dua. Nomor dua, verbnya ada satu dengan subjeknya di depan ini ya. Ada positif di sini. Yang penting yang dicari selain verb ya. Jadi pasti delta salah karena mengandung verb. Salahnya di sini. Bravo salahnya karena double subjek. Double subjek dan apa ini? Nggak punya objek ya. Jadi oke lah mungkin dikira Z ini adalah objeknya juga. Oh iya, aku tahu Mas ini. Jadi dikiranya Z ini adalah conjunction yang juga berperan sebagai objek. Maksudnya mengganti objek lalu subjeknya di sini. Berarti ini seolah-olah publish dianggap kedua. Nah, dari sini, dari segi meaningnya, artinya yang dia umumkan atau yang dia publikasikan. Nah, dari sini salahnya adalah salahnya ada di ini ya, meaningnya ya. Jadi Oh, that, that bisa berperan jadi conjunction dan objek juga ya, itu Mister? adjective clause kan gitu memang. Jadi kalau that langsung diikuti verb itu subjek. Tapi kalau that ada subjeknya, berarti dia objek. Oh, Dan that-nya ini kan bisa hilang juga. Namanya omitting. Ya, hmm, bisa. Em, saya pernah nyebutin ya dengan sebutan namanya cicak, ekornya hilang dan kepalanya hilang itu belum ya. Hmm, lupa. Analogi sebuah contoh. Jadi ada yang namanya reduce dan ada yang namanya omitting. Ingat nggak? Regis ingat. Yang satu, Mister bilang apa? Yang reduce ingat. Iya. Karena gerakan ini. Nah, Iya, itu ada, Mister. ini namanya reduce ini. Udah sih. Reduce itu subjeknya sama. Jadi subjeknya subclause ini, subjeknya subclause ini sama dengan teman. Jadi yang sama Hmm. subjeknya. Makanya langsung disingkat menjadi telling. Karena subjeknya sama, berarti kan saya tidak membuang conjunction. Saya membuang subjek. Gitu ya maksudnya. Hmm. Jadi ketika disingkat, subjek hilang, verbnya mati kan? Gitu loh. Iya, Mister. Tapi kalau omitting, itu subjeknya, bukan subjeknya. Objeknya main clause, sorry, objeknya subclause. Objeknya subclause sama dengan bendanya main clause. Entah subjeknya main clause, entah sama dengan temen. Maksudnya gini, dimanapun tempatnya main non atau head non nyamen clause entah di subjek entah di objek ya seperti ini kan objek bukan berarti who ini akan jadi objek bukan nggak ada nggak ada efeknya nggak ada kaitannya dengan letak main non ini jadi main non ini nggak ada kaitannya dengan conjunction who ini nggak ada kaitannya maksudnya secara posisi. Jadi jangan dianggap kebanyakan orang Indonesia ya memahami pemahaman seperti ini. Salah kaprahnya adalah dikiranya kalau bendanya ini subjek, nanti ini ngikut subjek gitu. Kalau bendanya ini objek, nanti ini ikut objek begitu. Padahal bukan begitu. Gitu. Banyak orang Pare itu menemukan eh, saya menemukan orang yang belajar di Pare terus salah pemahaman seperti ini. Akhirnya menyadarkannya itu agak agak alot, agak lama dikit. Gitu. Jadi bukan tergantung sama posisi bendanya di subjek, lalu conjunction subclause-nya itu ngikut subjek, bukan ya. Tetapi mengikut apa namanya? Melihat dari pronoun
yang ada di subclause. Kalau pronounnya itu subjek, misalnya ini kan who, ini awalnya kan he, gitu. Jadi melihat ininya, kalau kalau dia itu he, oh berarti dia harus diganti dengan who. Gitu. Tapi nanti kalau dalam subclause pakai him, berarti pasti dia akan diganti menggunakan conjunction object, gitu. Oke, saya contohin ini. The man that visited you. Nah, saya hanya menjelaskan posisinya that ya. Kedudukannya ada di sini, yang langsung diikuti verb dan ada objeknya. Ini yang saya mau jelasin. Jadi conjunction that ini adalah dia sebagai subjek karena langsung diikuti verb dan di belakangnya ada objeknya. Ini. Ini kalau kita singkat. Nah, jadi ini kan the man ini kan ini non phrase ini, enggak kalimat, bukan kalimat ini. Kenapa? Karena enggak ada main clause. Saya enggak menaruh is di belakang. Saya enggak menyempurnakan. Saya hanya menjelaskan adjective clause yang menjelaskan non phrase di depannya gitu ya. Nah, sekarang kalau kita singkat ini nantinya menjadi istilah reduce ya. Jadi that-nya kita buang. That ini kan subjek. Jadi saya membuang subjek. Subjeknya mati, verbnya mati. Akan menjadi apa? Visiting. Ini yang dinamakan reduce adjective clause. Gitu. Visiting itu posisinya apa, Ustaz? Apa? Visiting itu posisinya apa? Verb. Gitu. Maaf, Ustaz, nggak kedengaran apa? Adjektif. Oh, oh ya 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 ya. Di tepatnya adjective phrase. Hmm. Kan kenapa dinamakan adjektif? Karena memang dia diambil dari adjective clause. Adjective clause disingkat jadi adjective phrase. Gitu. Ya, bisa. Ya 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 Ustaz. Nah, sekarang bedakan dengan ini. The man that you visited. The man that you visit or Conjunction. object. Kita belum tahu. Maksudnya, oke. Seandainya conjunction plus apa nggak ada ya? Nah, di sini ada subjek kan? Ya. Setelah subjek ada verb. Verb. Nah, visited itu pasti verb dan itu pasti verb dua karena dia punya subjek. Nah, sekarang visit nggak punya objek. Nah, objeknya ternyata ada di depan ini. Hmm. Itu. Kalau Z ini diambil dari apa? Diambil dari he. Tapi kalau Z ini diambil dari apa? Dari him. Him ini sebenarnya letaknya di belakang. Di sini. Hmm. You visited him sebenarnya. Ya kan? Nah, him ini adalah Tapi sebenarnya dia him sebagai ini boleh nggak ditulis, iya, Mister? ya karena memang sudah diganti dengan Z. Jadi him ini Hmm. diganti Z dan Z dipindah ke depan. Gitu. Hmm. Kalaupun misalnya ditulis itu nggak boleh. Ya nggak boleh double dong. Double objek nanti. Oh, iya, iya. Ya kan? Ya, Nah, ada namanya double subjek, ada namanya double objek. Gitu. Bisa? Nah, ini kalau kita singkat, iya, Mister. kita bisa menyingkatnya dengan cara apa? Membuang bagian yang sama. Membuang bagian yang sama yang ada di subclause. Yang sama apa? Yang sama adalah himnya tadi. Himnya kan sama dengan teman. Yang Iya. ada di tadi ini. Kita buang. Ternyata yang dibuang apa? Objeknya kan? Subjeknya subclause dan verbnya masih hidup. Makanya saya bilang kalau reduce. Jadi kalau seperti ini yang hilang ya langsung aja. The man you visited. Orang yang kamu kunjungi. Nah, makanya saya buat analogi bahwa kalau reducing itu
cicak kepalanya hilang. Kalau omitting yang di bawah ini cicak ekornya hilang. Kalau cicak ekornya hilang, subclause masih hidup. Cicak kalau ekornya hilang masih hidup orang, nah, cicaknya. Tapi kalau kepalanya hilang, mati kalimatnya. Bisa, Hmm. paham ya? Ya, Mister. Gitu. Jadi kebanyakan orang ngasih tahu cara namanya reduce, namanya omit, tapi nggak dijelaskan secara analogi kayak gini tuh susah. Gitu. Sekarang kan tahu sekarang. Dari sini Tadi bahasanya apa, Mister? Omit, omit apa? omit itu sebenarnya sama. Jadi bahasanya itu cuma bahasa aja. Ada reduce, ada omit kan. Reduce itu yang Tulis, dibuang kepalanya, tapi kalau omit iya, dibuang ekornya kan. ekornya. Tulisan omit gitu kayak mana, Mister? Omit biasa. Kita coba main-main sebentar ya. Iya, Mister. Kita main YouTube ini. Tahu lagunya ini? Tahu nggak? Hmm, enggak. Nah ini aku lagu kesukaanku dulu ini. Ini lagu orang Rusia. Oh. Setiap hari. Setiap harinya, aku dipadati dengan kesibukan sebagai Ini baker dan content kalau dia creator. ngomong kan Bagikan langsung. Ya. Tapi sebelumnya tahu nggak? Enggak. Ini ada Kalau biasanya kedengar, di TikTok iya, ya, ya, lagunya ya. nah ini sebenarnya lagunya dia ini. Sekarang All the Things She Said ini sebenarnya diambil dari apa? Kita kembali ke sini lagi ya. Nah, ini sebenarnya diambil dari omitting yang ada that-nya. All the things that all that all that all sampai all that-nya di sinilah. All the thing that, ya. Nah, all the things that she said. Gitu. Jadi ini namanya cicak ekornya hilang kalau dibuang. Jadi bisa. Ya. Gitu. Oke. Oh, jadi lihat ini. Misalnya, kadang dalam lagu bahasa Inggris itu ada yang ditulis lengkap, tapi pas dinyanyiin nggak lengkap. Mm-mm. Hal-hal seperti itu yang terjadi sama halnya dengan ini, Mister. Iya, jangankan di lagu, di soal novel juga gitu. Oh, Di soal novel ya. juga ada, dan itu boleh, gitu loh. Oh, Ya, ya. itu untuk antisipasi aja. Jadi kalau lu kalau nggak paham nanti ketipu, akhirnya malah dijawab conjunction. Padahal nggak butuh conjunction walaupun verbnya ada dua. Ternyata conjunctionnya omit. Gitu. Hmm. Oke, kita lanjutin nomor belum. Kalau untuk jawaban ya jawabannya alfa benar ya. Ini yang dinamakan adjektif pasif. Ini kalau dijadikan subclause awalnya akan menjadi eh, Which? was which was published. Gitu sebenarnya. Ya. Ya, misal. Oke. Terus nomor 3. Ini verbnya ada has, ada have, ada but. Nah, but ini conjunction ya. Karena kita melihat sebelum but ada koma. Ada koma. Nah, jadi udah lengkap. Gitu. Ya, benar jawabannya dia. Sip. Lanjut nomor 4. Jadi untuk tambahan aja ya, kalau ketemu between ini nanti pasangannya N ketika menyebutkan dua benda kayak gini ya. Between N. Ya. Lanjut, subjeknya mulai dari sini ya. Oke, kita lanjutin ngapain aku mikir lama-lama ya. Ternyata ada battle show, ada nonton di Iya, sudah. sini. Subjeknya sebenarnya satu sih di sini. Author
Ini sebenarnya salah satu apositif, entah overnya, entah Margaret Wise Brown-nya. Ini apositif, tapi apositif seperti ini nggak perlu koma nggak apa-apa, karena biasanya nama orang dan pendek itu apositif nggak perlu koma nggak apa-apa. Tapi kalau pakai koma pun nggak apa-apa, ya. Oke. Nah sekarang yang dicari adalah kata kuncinya sebenarnya di sini nih, bersama ini. Berarti yang digunakan untuk menghubungkan not only but also mereka namanya correlative conjunction ya, digunakan untuk menghubungkan root dengan produce gitu. Jadi verb dengan verb, bukan kalimat dengan kalimat. Kalau kalimat dengan kalimat nanti jadinya sama seperti yang di atas ini, pakai koma di tengahnya. Hmm. Oke, jawabannya. Lanjut nomor 5. Verbnya ada satu is. Oke. The amount of time devoted to this activity and the relevance of mythology. Nggak ada lagi ya. And ini conjunction yang menghubungkan antara ini ya. The amount. Coba saya kasih warna gitu. The amount. Terus Di and relevance. relevant ini ya. Sama ini Ya. sepertinya. Karena Iya. melihat dari konteksnya ini komanya ada satu, ada dua, The berarti prestige. paralel itu dan non prestige. Ya. Komanya berapa? Jadi paralelnya ada paralel OP ya. Paralel OP karena diawali in. Berarti di belakang ini itu non prestige semua maksudnya gitu. Jadi ini satu anggota in semua itu ya, PP terus ini OP. Ini juga OP sampai bawah ini ya. Ini juga OP. Itu maksudnya. Oke. Nomor 6. Nah, oke. Ya, belum dijawab. Oke, bonus. Iya. Lupa, Mister. Oke, silakan dijawab dulu. Oh, ya, tunggu. Mister A. Oldest known map. Verbnya mana? Map Map itu verb. Berarti subjeknya mana? di oldest known. Subjek emang boleh adjektif. Noun kan adjektif. Ya, Kan nggak boleh subjek adjektif. berarti deh. Karena kalau B dan C ada verbnya, Mister. Mm-mm. About itu bukan conjunction kan? Apa? About itu About itu PP. iya, berarti Kan PP, ya adverb. jawabannya antara A dan D. Jawabannya antara A dan D, Mister. Jadi gimana? Ya, Kalau apa? Ini dia mau nanya. Jaren itu enggak verb ing aja, ya? Bisa verb 3. ya verb ing dong. Nggak ada ceritanya verb 3 itu. Oh, sih. Berarti D ya, Mister. Gimana? B? D. Delta. Fix? Kan tadi nggak ada yang nggak verb. Subjeknya nggak bisa adjektif. Berarti Apa? D, Mister D. Insya Allah. Bismillah. Salah. Jawabannya alfa. Ih, Mister ngecoh. Nggak apa-apa. Kan Udah yakin. lakukan aja. Tapi kan salah memang analisisnya. Jadi untuk diingat aja ya bahwa map ini bukan verb. Yang verb adalah text. Oh, that's Nah, artinya apa, Mister? nah, akhirnya subjeknya ini. Hmm, Ini subjeknya.
dates back artinya tertanggal kembali atau apa terjadwal lagi gitu. Coba ya saya artiin pakai Tapi map di sini bisa jadi ini, bisa. bisa jadi verb bisa jadi noun ya kan Iya. harus tahu subject verb agreementnya. Hmm. Nah, bahasanya ini kalau di sini artinya malah berasal dari dates back. Jadi dates back ini bisa artinya tertanggal kembali atau berasal dari gitu. Jadi dates ini verb, bukan kan ada bahasa ngedate gitu ya, tapi ngedate itu pacaran. Bukan, kalau ini artinya berasal dari atau tertanggal kira-kira dulu kayak ini sekitar BC atau sebelum Masehi. BC itu before Christ gitu ya. Nah ini Oh, bahasa yang berarti lainnya itu peta tertua yang diketahui tanggal kembali ke sekitar ini maksudnya ini. Jadi date back itu berarti artikan berasal dari tanggal kira-kira 3000 sebelum Masehi gitu ya kalau kita ngertiin. Oke ya. Jadi oh, date itu itu pasti dalam sepaket. soal TOEFL, date itu pasti present, nggak mungkin pas. Hmm, Oke? ya bisa. Tuh. Oke. Nomor 7. Oh iya, udah oh ya, udah. Nomor 8. Nah, ini salah nggak apa-apa. Memang susah ini. Ini susah, susah banget. Mister. Ini butuh pemahaman yang lebih, lebih banget. Jadi masalahnya bukan analisis verbnya ya, karena ini sudah bagus. Lihat ini non clause ya, karena setelah Iya. verb walaupun dia sudah jadi gerund. Iya. Oke, S. Jadi gini, have itu kan verb. Verbnya ini transitif. Ini susah ini. Aku yakin siapa saja yang jelasin susah ini. Aku yakin. Nah, ini saya Hmm. kasih momen dulu. Jadi sorry S. Have ini adalah verb. Dia harus punya objek gitu. Nah, objeknya itu sebenarnya adalah nourishment gitu loh. Ini objeknya. Ini objeknya. Nah, sekarang kita coba modif dengan bahasa yang lain. Ini ya. They have Have. nourishment. Oke, nourishment itu uncountable lah. Anggap aja uncountable. Maksudnya gitu. Posisi atau fungsi di sini sebagai tidak perlu artikel gitu ya, karena menceritakan sesuatu yang umum banget. Nourishment as little as Little. bisa. Mereka punya nourishment as little as possible, sedikit mungkin. Sering kan kita ngomongin menggunakan as soon as possible gitu ya. Iya, as soon as Nah, ini as possible. little as possible. Nah, kita Hmm. modif dengan cara yang lain, dengan cara yang di soal ini. Have, terus kita masukkan as, ini ya, little Little. nourishment as As possible. As possible. As possible. sama. Jadi S-nya di sini sebenarnya ngikut dia. Tetapi ini sebenarnya saya samakan dengan teori penjelasan yang gini. They have more, begini ya. They have more, they have money more than hmm, he, yes, begini. Berarti ini more-nya menjadi adverb. They have money more. Itu maksudnya. Mereka punya uang lebih banyak. Ya, bisa dipahami. Ya. Sama dengan ini. Ini little-nya sebagai adverb nanti. Nah, sekarang
Saya buat persamaan. They have, more-nya saya taruh depan. They have more money than he does. Berarti more-nya ini adjektif karena dia menjelaskan. Jadi mereka punya uang yang lebih banyak daripada yang dia punya. Ini persamaannya, ini tapi pakai komparatif ya. Jadi persamaannya ini sama dengan sini. Sementara ini sama dengan ini. Ya, lalu. Bisa? Sama kan? Kalau SS itu dipakai untuk komparatif kan gitu. Ada juga yang komparatif. Komparatif yang setara. Maksudnya perbandingan yang setara. Tapi kalau more itu dipakai untuk komparatif yang tidak setara, yang artinya lebih. Saya buat contoh lagi. Ada yang lain kayak gini. Bahasa yang lain kayak gini. Contoh lagi ya. Saya pakai I, F, name, tools, in, I have many tools such as misalnya A, B, C, and D. Nah, ini ya. Aku punya peralatan yang banyak. Aku punya peralatan yang banyak. Seperti A, B, C, dan D. Saja sini PP ya. Sekarang saya modif dengan kalimat yang berbeda tapi meaningnya sama. I have such many tools as A, B, C, and D. Jadi modelnya hampir sama seperti ini. Jadi such ini preposition. Tapi juga bisa preposition yang such-nya taruh depan seperti ini dan S-nya taruh belakang seperti ini. Dan tetap kedudukannya ini sebagai objek, dan itu sebagai objek ini. Saya? Iya. Oke. Ini sebenarnya materi terlalu tinggi ini. Ini materi mahal kayak gini. Karena lihat sudah, kalau menurut saya sudah mampu, jadi saya jelasin. Ini sebenarnya kalau di reguler kan nggak saya jelasin. Karena memang kalau di reguler itu ada yang eh, belum siap menerima, jadi nggak saya kasih. Oke, lanjut. Nomor 9, verbnya di sini. Is, satu. Oke, nggak ada lagi ya. Berarti dicari selain verb. Kalau ada verbnya kita buang dulu. B, C. Oke, benar jawabannya delta. Nah, ini namanya adjective clause, subjek, dan ini verbnya. Alpha salah karena double subjek. Oke. 10. Ini ya benar ini. Bagus. Verbnya di expand. Dia punya subjek di depan ini. Dengan paralel ya. Jadi ini subjek pertama gitu ya maksudnya. Karena ada 2 N ini ya. Ini subjek pertama. Subjek pertama A, conjunction. Terus ini most liquids ini subjek. Subjek kedua, subjek pertama B. Maksudnya gini. Nah, N ini menghubungkan antara subjek pertama A dan subjek pertama B. Conjunction ini menghubungkan antara subjek pertama dan subjek kedua. Gitu maksudnya. Caranya. Oke. Atau bisa juga ini memang ambigu ya, atau bisa juga subjek pertama di sini all gases gitu ya. Terus ini conjunction yang menghubungkan antara most liquids and solids ini sebagai subjek kedua juga bisa. Jadi penuh dengan misteri ya, tapi yang penting kita bisa
memilahnya ya. Nah, kalau yang saya kasih kotak ini adalah versi yang kedua ya. Nah, ini maksudnya. Oke, intinya jawabannya Bravo. Ini yang dinamakan reduce adverbial clause passive ya. Karena di sini diambil dari when they are repeat seperti ini. Karena di reduce seperti ini. Kalau reduce-nya adverbial clause, conjunction-nya nggak hilang ya. Kenapa? Karena conjunction-nya bukan subjek atau bukan objek. Oke. Alpha salah karena about dianggap sebagai preposition. Kalaupun adverb juga salah ya, karena nggak nyambung. Tapi kalau posisinya di sini pasti preposition. Nah, masalahnya preposition diikuti adjektif di sini atau verb pasif. Kalau Charlie juga sama dengan alpha. Delta salah karena dia nggak punya subjek. How itu nggak bisa direduce menggunakan verb menjadi verb 3 atau verb ini ya. How itu pasti kalau reduce-nya menggunakan how to. Infinitif karena non clause. Oke. Nomor 11. Ini verbnya is di sini. Dengan oke, ini koma ini pasti ini bisa A positif atau bisa adverbial clause ya atau lainnya. Yang penting di sini nggak punya verb ya. Nah, sekarang kita cari selain verb. Jadi yang ada verbnya doang salah, kayak delta ini salah. Oke, terus Charlie juga salah karena nggak punya subjek. Jadi di sini harus punya subjek. Sementara Charlie ini otomatis subjeknya ada di for. Nah, kenapa? Ini kayaknya ketiga kalinya for dianggap conjunction. Padahal bukan bukan conjunction for itu, preposition ya. Oke. Misal ini mau apa? Memperjelas Hmm. keliruan. Misalnya kan ini ada koma setelah parsley. Itu kan conjunction baru bisa dibilang subclause kalau ada verb ya. Conjunction Baru bisa dibilang ya ya. subclause kalau ada verb. Iya, berarti kesalahan lihat karena di sini pikirnya conjunction padahal verbnya nggak ada. Yang mana? Yang ini. Ya, Charlie. setelah koma itu, sebelum koma itu. Ya. Enggak juga. Kan enggak butuh verb enggak apa-apa. Ini kan kalau kalau Charlie anggap aja ini subjek ini. Eh, ini kan apositif ini. Otomatis ini apositif yang di sini. Ya kan? Ya. Otomatis ini apositif kan? Dia nyambung ke sini kan? Sampai koma ini apositif kan? Ya, gitu. Nah, otomatis ya memang otomatis subjeknya adalah pasli kan? Ya, Iya. dia nanti punya verb di sini. Nah, ya mungkin dikiranya nggak punya verb lagi kan gitu ya. Karena ini dikira conjunction. Tapi kan enggak. Saya pernah bilang bahwa for itu jangan dianggap conjunction dulu. Pasti rata-rata itu preposition kan gitu ya. Terus saya bilang lagi bahwa namanya fun boys itu enggak ada ceritanya di awal kalimat. Pasti di tengah. Kan begitu. Jadi walaupun dia conjunction pun salah. Karena dia di awal kalimat. Harusnya di tengah. Ya, ya. Di kalimat kedua. Setelah koma. Ya. Ya. Oke. 3 kali ya. Aku ingat loh pokoknya. Ingatan kuat ini. Ini Mister. Oke. Jadi jawabannya di sini Bravo. Benar. Untuk alfa salah kenapa? Kebalik. Nggak ada ceritanya verb dulu baru conjunction itu. Oke. Lanjut 12. Hmm. Oke, Bravo benar ya. Di sini ini verbnya goes. Ini buat. Nggak ada lagi. Ini ada koma. Anggap aja ini positif. Ini jawabannya Bravo ya. Karena memang satu-satunya jawaban yang sempurna gitu. Yang lainnya kan Iya. enggak. Iya, Yang Mister. lainnya pincang semua ini. Ini salah karena ini salah karena ini salah karena ini. Ya. Oke.
Lanjut nomor 13. Ini ya verbnya abial, dia pasti satunya sama. Ini verb berarti yang dicari selain verb yang ada verbnya doang. Kalau ini alpha ini memang ada verbnya doang. Before ini dianggap sebagai PP karena dia nggak punya verb lagi di bawah di belakangnya. Ini pasti non phrase atau OP namanya. Terus Bravo ini bisa jadi sih. Tapi masalahnya long ini kan verb dia nggak punya subjek. Sementara long ini adalah adjektif. Salahnya di sini. Salahnya ada di ini. Jadi salahnya karena dia nggak punya subjek sama ini. Ini, ini nggak nyambung artinya nanti. The growth berarti yang ini berarti apositif kan? Berarti nanti apositifnya pertumbuhan. Pertumbuhan itu pasti menjelaskan benda yang ada di depannya yaitu spring. Masa Ya. di musim semi, spring ya, di musim semi, yang mana itu pertumbuhan kan nggak mungkin. Gitu, jawabannya cari. Nah, jadi long before ini subjeknya the lips, ya ini apa ini conjunction. Dan long ini verb ya, lama sebelum. Adverb menjelaskan sesama adverb nggak apa-apa, yang penting kan beda jenis. Lanjut nomor 14, verbnya ada satu luas. Selain verb dan ini kita lihat ini bisa positif, bisa adverbial clause sama seperti yang tadi sebelumnya nomor 11 ini. Nah, oke. Ya jawabannya delta karena yang lainnya enggak seimbang ya, enggak ada conjunction. Nah, dari sini kita harus paham bahwa mainly sering loh soal kayak gini nanti. Entah di written, entah di structure. Ini adverb ini udah benar karena dia menjelaskan gitu ya. Lanjut nomor 15. Satu, dua. Oke, conjunction yang dicari jawabannya bravo. From which. Nah, yang darinya gitu ya. Nah, which ini kembali ke sedimentary rock gitu ya. Yang lainnya nggak nyambung. Salahnya di sini. Salah di sini karena nggak punya conjunction dan delta ini salah karena kebalik dan double subjek juga nanti kalau kita paksain dibalik kalau which is itu double subjek eh bentar, bentar. Bentar. Double subjek sampai verbnya tetap aja kelebihan gitu ya kalau which doang maksudnya kalau which saja itu namanya double subjek. Oke, dari sini hanya belum ya tuh salahnya cuma dua ya salah cuma dua. Oke. Kalau salah dua berarti benar 14. Kita lanjutin ke berikutnya. Ini ya. Oke, delta benar langsung ya. Saya ini aja. Saya start langsung jawabannya. Ini harusnya N ya. Karena nyambungnya gitu sih. Kalau like kan nggak nyambung artinya. Jadi ini minimnya ya. Ya. Lanjut. Gimana? Enggak. Ya maksudnya lihat iya. 17. Salah. Ini penyesalan salahnya ini. Menyesal dari akhir. Apa? Tahu nggak salahnya di mana? Oh. Ya, ya kan? Salahnya receh banget ya. Karena have kan? Oke, oke. Lanjut. Hmm. Ya, ini benar ini. Tahu nggak? Tapi ini susah loh dibenerin. Kalau bisa hebat ini.
Benar jawabannya Bravo. Tapi tahu nggak harus dirubah jadi apa? Head. Apa? Head. Nggak bisa, Iya. nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Berapa? Nah, iya, kalau head itu biasanya ada tahun malahan atau menceritakan orang. Ini kan nggak ada orangnya masa lalu. Hmm. Dah nyerah aja. Nyerah aja. Iya, nggak mungkin nyampe nanti ke Kenapa, Mister? bener nggak? Pasif kan? Makna Ya. pasif. Kalau has doang, has base berarti aktif. Nanti artinya, nanti harus diikuti objek dong. Secara secara asal, secara asli telah mendasarkan artinya nanti. Mendasarkan apa? Nggak ada objeknya. Tapi kalau ini eh, secara asli telah didasarkan atau telah berdasarkan pada. Oke, jadi kata kuncinya yang saya kasih tanda kuning ini. Oke, Bets on. 19. Ngapain mikir PP kan hindari benda selain PP kan gitu ya. Iya. Iya kok, mending ngurusin phrase kayak gini nih loh. Hmm. Penyesalan ini, lihat kata kuncinya. Ya. Oh, iya. Oh iya. Itu sih. Hmm. Receh banget kan, nggak perlu Iya, S. yang tadi bertukar nomor 17. Ayo, Hmm. oke, lanjut 20. Ngapain mikirin benda kayak gini nih? Kan hindari benda selain subjek, bener nggak? Iya, Sir. Hindari benda selain subjek. Mending ngurusin verbnya. Siapa yang Berarti salah. Nggak pakai S ya? Hmm? Ini kata kuncinya. Oh, pakai become eh verb 3. Verb tuh, verb dua. Oh Ya. iya. Eh, itu ya. Oke, kesalahannya receh banget loh tiga ini. Hindari benda selain subjek. Hindari preposition. Ya ini kan benda. Ya tapi kan ini oke lah. Lagian di sini verbnya ini. Verbnya tunggal. Pasti artinya tunggal dong. Cocok kan nanti kan tahu. Oh ini ada S-nya kan gitu. Apalagi didukung dengan E. Oh, Hmm. 21. Hmm, ini ngapain ini detail? Detail ini kan sudah benar detail trade. Ya, jawabannya berapa? Eh, barusan saja saya bilangin. Kata kuncinya ini sama ini. Dan kemarin sudah saya bilang ya bahwa linking form itu penting banget. Setelah linking form diikuti apa? Adjektif dan noun kan? Oh iya. Terus lihat bertanya apa bisa nggak? Terus saya contohkan pakai at home. Nah, oke. Nah, kata kuncinya ini kan adverb. Adverb menjelaskan adjektif kan. Sementara basis ini noun. Jadi kita ganti dengan basic. Nah, gitu basic adjektif. Dia menjelaskan, dia dijelaskan oleh ini. Dan Oh, dibalik juga bisa. Dan tadi saya jelasin, ini kan, ingat ya, ini penting loh. Bahkan ini mainly literary. Benar nggak? ya. Oke. Terus pokoknya percaya deh. Yang saya sampaikan itu mesti eh, bukan omdo ya. Pasti keluar. Yes. Lanjut nomor 22. Ini jawabannya. Ngapain? Ini kan bendanya jamak. Ya, plural. Berarti ini pasti plural. Makanya verbnya juga plural. Sama-sama semua. Dan ini adverb. Tadi sama kayak di atas itu ya. Jadi adverb menjelaskan boleh. Oke. Atau dia menjelaskan ke belakang juga bisa sih menjelaskan adverb yang menjelaskan the noun itu boleh karena nearly ini adalah adverb yang istimewa dia. Dia itu artinya seperti nah ini artinya kira-kira ya.
Kita milih yang lain aja. Coba. Oh, ternyata jujur yang saya jelasin ini semua banyak benar soalnya. Ini kan verb dia paralel dengan become ini verb jama, ini jama, ini juga jama. Berarti delta benar juga. Into ini ke dalam juga PP biarin dulu. Ah, kembali ke Bravo ternyata. Ternyata ini kalau pakai adverb nanti artinya kira-kira. Nah, oke. Jadi biasanya kalau menggunakan kira-kira itu di belakangnya ada ininya, ada jumlah ya. Jadi kayak soal yang apa tadi? Soal yang ini. About yang 3.000 itu. Nah, ini menggunakan jumlah nanti about 3.000. Nah, seperti ini saya maksud jumlah, ya. Sementara ini nggak ada jumlahnya. Adanya ini kata kuncinya, the north and south poles. Ya, ini kata kuncinya di sini. Ternyata kita tahunya di sini nih. Ini verb ini. Setelah mengurutkan kita tahu ini adalah verb. Ya benar-benar. Bentar-bentar. Bentar. Iya, iya, ini verb. Verbnya si glacier. Nah, ketemu. Glaciers. Ini verbnya. Terus develop ini verbnya si that. Oke, oke, oke. Jadi gini nih ya. Bentar-bentar. Bentar-bentar. Ini agak susah kalau ini kan. Coba saya teliti dulu verbnya. Ada. Oke. Jadi ada develop 1, advance 2, breaks 3, terus becomes 4. Hmm. Oke, berarti yang jadi paralel adalah advance, breaks, dan becomes. Sementara develop ini adalah verbnya subclause. Jadi kayak gini, subclause juga saya kurung ya. Subclause itu cuma sampai sini aja, ini subclause. Nah, ini maksudnya. Oke, saya kurung habis ini subclause ini. Sementara main clause-nya, dia punya verb ada 3 paralel, advance, break, and become. Gitu. Udah ketemu ya. Nah, di sini jawabannya Bravo. Kita kembali ke tadi. Secara minimnya, dia harus diganti dengan preposition, near. Near itu artinya dekat nanti. Jadi perkembangan yang dekat dengan kutub utara dan kutub selatan. Near itu bisa adverb, near bisa preposition. Ini preposition karena diikuti oleh non belakangnya. Bisa ya? Ya, Near juga bisa jadi adjektif. Tapi adverb itu informal ya. Yang sering malah adjektif. Tapi yang paling sering adalah preposition. Near my house, dekat rumahku. Gitu ya. Bisa? ya. Oke. Analisisnya ribet ya di sini ya. Oke. 23 benar. Ini jawabannya adalah inefficient. Pakai adjektif ya, karena ada simply. Nah, berkali-kali kan kita ketemu dengan soal seperti ini. Adverb yang menjelaskan adjektif. Sip. 24. PP Apa ini? lagi. Posisi dijawab ini. Wah, bener ini. Jawabannya alfa. Yes. Jadi kata kuncinya sih ada di sini ya. Francis. Nah, harusnya nggak usah tuh, langsung saja. Francis. Ya. Ini sudah belum penjelasan seperti ini? Udah, Mister. Sudah ya? Yang cooler kan sama ya? Beda. Ini artinya kebanyakan. Ya. Kalau menggunakan most of harus pakai the ya. Ini juga artinya kebanyakan. Tapi kebanyakannya
lebih detail ya. Coba saya taruh sini. Nah, ini ya. Diikuti jamak semua, tapi harus pakai the loh. Tapi kalau the most, nah ini kalau the most harus ada adjektifnya dulu. Misalnya apa? The most important tunggal, nggak boleh jamak. Namanya paling dia satu, masa paling terus banyak. Ya, Iya, Ustaz. ada juga yang menggunakan one of. Menggunakan gini boleh. Ini baru jamak boleh paling tapi satu dari banyak. Sebenarnya seperti the best of the best gitu ya, terbaik dari yang terbaik gitu. Jadi satu dari yang paling penting gitu. Oke, ini kata kuncinya di sini. Saya taruh mana ini? Aku berikan titik. Oke. 25, kenapa kok adequate dianggap sebagai kesalahan? Ini adjektif yang menjelaskan, noun, ini juga noun. Jadi udah benar kan? Inadequate water supply. Sebuah Kok persediaan adjektif, air itu, Mister? Kok adjektif? ya dong adequate kok. Ya adjektif dong. Verb Namanya, kok. hmm? Ini verb. Kata siapa? Memadai, memenuhi syarat. Sudah cukup. Memenuhi syarat Bisa. kan adjektif. Oh, bisa. Ternyata bisa verb, bisa adjektif juga, Mister. Iya dah. Mm-mm. Kita lihat sini. Ini caranya langsung keluar. Tes. Nggak usah pakai kamus. Ini kalau di internet, ketik adequate meaning, bawahnya langsung tertera di sini adjektif. Oke, Hmm. ini ya. Oke. Oh, bisa. Kita lihat di bawah lagi, ada enggak yang relatif? Nah, nggak ada di sini. Coba cari sebagai verb, coba. Nah, nggak ada. Ini Hmm. Google ini mencari ini dari Oxford dari ini. Ini ya. Dan ini similarnya adalah sufficient, enough, ample, requisite, apposite, suitable, ini semua adjektif semua ini. Nah, oke. Kalau dianggap sebagai verb boleh. Coba cari subjeknya. Ya, mana subjeknya coba? Ada nggak? Answering. Itu bukan objek. Answering. Oke, kalau answering sebagai subjek, subjeknya pasti tunggal kan? Kenapa adequate nggak ada S-nya? Ayo, malah jadi masalahnya ini. Bener nggak? Ya, kalau dianggap verb terus have itu apa? Mana conjunction-nya? Ayo, malah banyak lagi nih masalahnya. Oh, gitu. Dan dia pasti dianggap entah verb entah enggak, misalnya ini jadi verb boleh, tapi kan dia berada di belakang an, sebuah adjektif penanda benda sampai sini, berarti ini non phrase semua ini, semua kata di sini mengandung satu satu non phrase gitu. Oke ya. Jawabannya berapa? Masih ingat soal kemarin yang inbreeding the cheetah, yang salah ini, harusnya diganti has. Waktu itu salah di sini juga sih. Subjeknya adalah gerund. Subjek yang ketunggal. Gerund ini berarti gerund phrase sampai ke belakang ya. Dia kan objek doang ini. Kan ini sampai ke supply. Kan supply ini objek. Hmm. Terus Liha bertanya, berarti kalau jamak ditambahi S gitu ya. Terus saya contohkan menggunakan gini. Masih ingat Pak? Oh, ini berarti boleh. Iya, iya, iya. Ingat. Oke. Nah, berarti kelemahannya di sini nih ya. Maksudnya kalau sudah salah kedua kalinya kayak gini biasanya lemahnya ketahuan. Ever since ini conjunction. Ya, ya udah bener. Iya. Namanya conjunction since.
dia punya verb begin di belakang, itu tensisnya main clause pasti present perfect. Ini present perfect kan? Ya, 26. Nah, ini baru benar ya. Terusnya contribution. Ya, dibenarkan oleh adanya ini kata kuncinya di sini. Kalau 25 tadi kata kuncinya di sini. 27. Terus, oh, kenapa? Terus ini kan udah benar ya. Kalau terus itu biasanya conjunction jadi 60. Ini dia benar sama activities ini. Hmm. Nah, sekarang jawabannya apa? Charlie. Kenapa, Mister? Kenapa? Coba saya tanya. Konten ini verb kan? Iya, Kalau are ini verb, verb. itu mana coba? Apa, Are, Mister? Are itu verb. ya, satunya mana? Depannya Mexican Depannya. jumping dance. Ini ya. Iya, Oke, punya kepala ya verbnya. Oke, konten ini satunya mana? Ini kan pasti verb. subjeknya mana? Satunya mana? Which? Which? Which. Nggak bisa. Karena which ini di belakang in. Ini kan PP. Otomatis which adalah OP. Object of preposition. Jadi dia nggak Dia, bisa. dia pikir nggak ada verb yang mendahului ini apa? Conjunction. Was itu conjunction kan? Conjunction, iya. Dia punya verb di sini. Iya. Ini dianggap verb karena dia punya objek. Astaga. Itu dalam caranya. Kalau dianggap Ya, non, Mister. ya benar dong. Benar nggak? Ya, ya. Nah, Ya, sekarang Pok. kembali ke sini. Ini satunya mana? Ada nggak? Nggak ada kan? Nah, caranya gimana? Caranya kita buang in-nya. Ini dibuang langsung ke sini. Seperti ini. Akhirnya kita tahu bahwa ya, ini ya, which content. Berarti kan udah benar, which subject. Subject. Kalau dibuang in, which akan jadi subject. Benar nggak? Ya. Oke. Simple tapi rumit ya. Karena Iya, memang sih. belum memahami secara sempurna tentang subclause. Enak banget loh subclause. Pokoknya kita paham subclause itu udah merdeka, udah naik haji. Haji Inggris maksudnya. Bagi orang yang mampu. Haji Inggris. 28. Penyesalan tiada akhir. What? And like astaga. Tapi Oh, lihat pakai konsis kan itu konsis verb one, Mister. hmm, Terus ada verb one satu kan sama verb one berdampingan emang boleh. apa? Verb one mengikuti verb one emang boleh. Loh, ini kan modal. Kayaknya dulu pernah bertanya kayak gini nih. Modal ya nggak apa-apa. Terus waktu itu terus saya jelasin gini. Berarti ini yang jadi verbnya banyak dong. Ini verbnya ada 4 dong. Benar nggak? Hmm. Nah, jadi kan ini modal sama dengan will. Jadi yang dilihat ini memang auxiliary verb, yang ini ordinary verb. Kata kerja Ordinary verb. bantu, auxiliary can, kata kerja utamanya adalah konsis. Gitu. Hmm. Ini juga bisa saya tambahi dengan bisa nggak apa-apa. Tapi tetap dianggap satu. Bisa? Oke. Oke, di sini ternyata ya. Ini namanya phrase ya. Dan phrase harus Iya. melakukan pronunciation yang tepat gitu. Ya, Mister. Oke. Dari tadi lihat salah di partikel Ya, iya, itu namanya phrase yang saya bilang utamakan
Utamakan Freeze. subject verb-nya, utamakan paralel, dan yang terakhir utamakan phrase. Phrase ini memang agak rumit kan gitu. Saya pernah ngomong di kelas reguler kan gitu juga kan. Karena Ya, lebih kompleks masalahnya. Makanya kita telatenin gitu. Nanti lama-lama tahu kok. ya sih. Ya benar ini ya. Kata kunci 29 adalah itu, kata kunci 30 adalah itu. Bukan. Jawabannya delta. Ini pronoun Ya, posesif adjektif ya. Ini kata kuncinya caranya siapa atau jalannya siapa? Ini kembali ke people. Ya, harusnya there, benar ya? Dari way of life. hmm, hmm, Tapi ini verb improve ini namanya objek complement. Dan saya bilang mahagilihi, pernah nggak? Saya jelasin mahagilihi. Kayaknya waktu di kelas reguler deh. Ada namanya make head get red help. Tahu satu kok. Lupa namanya. enggak ingat. Lupa. Ya, maksud. Yang ini. Hmm, Mahagilihi. Terus hmm, ada hmm, ini hmm. objek. Terus diikuti verb 1, discuss, tadi, to, clean, speak, to do. Jadi ini walaupun verb 1, Hmm, dia bukan sebagai verb asli, tapi sebagai verb complement. Namanya objek complement karena dia menjelaskan kembali kepada aktivitasnya objek. Yang mendiskusikan siapa? Ini kan? ya. Nah, gitu. Nah, ini tadi ketemu help kan? Ketemu help need do. Nah, sama dengan tadi. Verb 1. Jadi kalau ketemu dengan mahagile yaitu harus paham bahwa improve itu berarti objek complement. Dia menjelaskan ke people. Maksudnya aktivitasnya people ini. Ini kan objek. Hmm, Namanya juga soal. Jadi harus tahu. Harus tahu ini. Gitu ya. Oke, ternyata semakin banyak ya. Semakin paham nanti. Oke, lanjut. Nomor 32. Ini paralel. Pak, jawabannya. Kata kuncinya ini. iya, lihat tadi mau pilih itu, Ini. tapi Di of kenapa ini. sebutnya? PP. PP ini membenarkan kain. Jadi kain ini justru menjadi kata kunci selanjutnya yang menandakan kalau ini adalah noun. Setelah noun, walaupun dia ditanyakan kan, tapi dia dibenarkan oleh of. Nah, kain ini membenarkan new karena new adjektif. Adjektif menjelaskan noun. Boleh. Nah, adjektif new ini Hmm, justru membenarkan alfa nanti ya. Maksudnya menyalahkan alfa. Akhirnya alfa ketemu. Inilah jawabannya harusnya optical. hmm. Jadi caranya merambat gitu. Kalau kita belum begitu paham, makanya Non of noun ya? bukan dong. Ya kalau di depan the field of kinds itu yang dimaksud di sini adalah ini kan PP. PP ini diikuti 6 di sini. Ini kan membenarkan bukan masalah apa namanya, bukan ke sini dulu. Kalau kita ingin mengetahui ini, kita harus tahu PP diikuti non dulu. Nah, non ini dijelaskan oleh adjektif. Dari sini conjunction ini paralel antara adjektif dengan adjektif gitu. Jadi optical ini juga harus adjektif juga dong gitu. Hmm. Bukan bukan penekanan pada non of non, bukan. Ini penekanannya adalah harusnya adjektif and adjektif baru optical and new menjelaskan noun berupa kinds. Ya, siap, Mister. Berarti salah yang tiga-tiga. 33. Ya iya dong, udah tahu Kan ini juga. sama jawaban yang pertama. Heeh, jawabannya delta. 3 kali ya ketemu ini, ingat nggak? Iya, sangat-sangat merusak. Ah, ah, ah. Udah. Udah. Ini udah bener sih Jaren ini pembelajaran karena lo nggak punya bentuk benda makanya dijarenkan. Bener. Tadi bener biarin. Oh, bravo.
Jadi kalau seperti ini ya, hire seperti ini, wajarnya pakai artikel the hire seperti ini. Karena sesuatu yang sudah jelas, tapi ya enggak itu juga sih ya. Oke, oke. Saya pakai ini aja daripada bingung ini. Ini aja. Ini cara gampangnya adalah kalau hire itu kan spesifik. Kalau spesifik harus ada the kayak tadi. Ya. Nah, sebenarnya kita bisa menghilangkan spesifiknya dengan cara menggunakan ER-nya. Jadi langsung aja gini. Hai, period seperti. Udah, nggak usah pakai ER. Gitu ya. Hmm. Ya, karena namanya perbandingan itu kita pasti membandingkan sesuatu yang sudah jelas gitu. Di sini nggak ada the-nya masalah. Loh ini kok nggak ada more ini. More ini nggak ada the-nya. Ya berarti terserah yang nulis soal dong. Kalau yang nulis soal itu menggunakan more information berarti dia itu komparatifnya itu kan nggak ada then-nya juga di belakang. Oh iya ada ini. Oh ini kan ini beda lagi nih. Ini use more More than. Ya. perbandingan antara objek dengan objek ini beda-beda. Jadi tergantung orang yang buat soal mau pakai the atau enggak. Kalau nggak pakai berarti ini menandakan bahwa informasinya itu yang lebih umum atau lebih luas. Ya. Oke. 34. Nah, kemarin ketemu ya, baru sekarang. Jadi kalau ada dan kayak gini jangan biarin aja dan ini adverb. Jadi conjunction ini dan ini adverb. Jadi bukan conjunction double bukan. Jawabannya mending jawab. Nah ini baru ketemu preposition. Preposition hindari tapi baru satu ini ya. Apa salah satu aja kan. Pakaiin ya. Kan kota. Mana ada satu. Kota kan pakai Ini. 35. Nah ini baru benar. Tapi kan benernya bener masih belum terarah. Terus, Terus ya, ya kan? Ya. Kalau kita biarkan cari kayak gini namanya double subject. 36. Ya, cari ini ya. Bagus. Harusnya nggak perlu B ya. Ini ya. dibuang aja. Ya cukup aja. Jadi 35 years. 35 years of age or be older. Nggak usah jadi langsung aja or older. Maksudnya older than 35 years. Mister, aku mau debak nomor 37. Hmm. Yang salah ini can transfer kan. Kan ini modal. Seharusnya kan Papuan. Mau klarifikasi. Ya. Enggak maksudnya dia menebak salahnya Lia, kan tadi udah dijelasin. Ya, berarti mau pindah jawaban gitu. Enggak. Cuman mau biar menerapkan ilmu yang barusan itu. Oh gitu. Ya. Tapi mau punya jawaban. Aduh, Mister. Hmm? Jadi kan dia udah dijelasin kalau ada can, berarti itu nggak apa-apa ngikutnya Papuan. Karena can itu adalah modal. Hmm. Yang can transfer ini. Berarti sebenarnya salahnya yang C kan. Karena baiknya pakai ini, seharusnya pakai Papuan ya. Iya. Salah maksudnya ya, nggak apa-apa. Ya, Iya. betul. Saya kira mau pindah ya nggak apa-apa. Bukan transfer harus. Ini ada PP kan di belakang. Iya. Kata kuncinya di sini untuk mendukung ini. Jadi bukan pakai transfer, harusnya di Iya. pasif dulu. Benar. Oke. Kalau seperti ini PP. Ketemu forward berarti ini adverb. Adverb adjektif. Ini 38. Kenapa PP kok stop banget ya PP? Pilih berapa ini? Kenapa, Mister? Hmm? Kan curve moves dan Apa lines. ini keceret? Oh,
Berarti straight line ya. Iya. Ih, Ya. Ya, makanya hindari. ba- banyak banget salahnya. Dihindari malah ya emang Indonesia ini gini nih ya. Ih, ih, Sekarang tidak terjawab. ini Oh, tiga aku juta lupa. 40 iya ke belakangnya. Ya, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya nomor 30 ini agak lama deh ini terus. Yes, Yang mana? it's come from my Palace. Palace, Mister. 39 ini mau diganti apa? Iya itu. Ya, mau diganti apa kira-kira? Kalau ini seandainya alfa jawabannya. Dibuka S-nya, Mister. Dibuang S-nya. Iya. Salah. Ya, benar jawabannya ini, tapi bukan bukan itu ya. Bukan Itu ya, alasannya. Salah. Oh. ya dong, adjektif menjelaskan noun. Kalau value nanti Hmm. jadi beautiful. Kan nggak nyambung. Sama dengan value. Value kan Iya. noun. Kok juga bisa sih? Oke, ya 40. Human culture has changed with the past. The passing. The passing. Mana? Hmm. As human culture. It means C, C. Oke. Mendewakan Jeren akhirnya salah. Jawabannya delta. Harusnya so has. Um, Karena present perfect lawan present perfect. Ini kan present perfect kata kunci di sini. gitu. Jadi di sini harus pakai present perfect juga. Ya. Ya. Jadi yang diambil adalah auxiliary-nya. Ini kan kata kerja bantu di sini. Ini juga sama pakai ini. Gitu. Oke ya. Nah itu. Ini dibalik loh. Ini inversi. Inversi karena ini so does. Jadi ini so does he, so am I, so do I itu loh. Namanya namanya itu elliptical sentence. Kalimat kalimat apa? Hmm, penggabungan kalimat elliptical sentence ya. Kayak so am I ya. Ya. Oke, kita lihat ke 6, 9, 11, Astagfirullah. 12, Waalaikumsalam. 11, 9. Ya. Gara-gara bela-belain ini ya, preposition dan yang lainnya ya. 9, berarti 9 kalau di total, tapi benar 13. Tambah 9. 22. 22 itu 460. Harusnya kalau 13 ini benernya 13 aja udah bagus ini 500 ini. Berarti lemah banget masih yang ada kehidupan. Nggak apa-apa, Mister. Karena memang baru 2 kali. Jadi, Nanti kalau nanti apa mulai tanggal 10 lagi ya. Nanti ya, kita kita belajar written ya.
Ya misal, boleh ngasih soal nggak Mister biar Mei itu pas pertemuan pertama kita kerjain itu. Oh gitu. Ya. Oke, nanti terus. Nah, nanti habis ini saya kirim ya soalnya. Ya. Oke, ya sampai sini dulu video kita. Explore soal Raspberry satu sebentar lah. Alhamdulillah. Ini. Mister, mulainya 10 Mei ya? Ya, kenapa? Waktunya kapan? Malam dong. Malam, tapi jam Kapan? 7. Oh, sama. Kayak sekarang. Jadi cek 8 itu area buat misalnya buat peserta-peserta yang mau privat gitu biasanya. Yang sampai Oh, pas ke bulan. ya. Oke, ya, Oke, alhamdulillah. Mister. Kita tutup dulu. Selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Iya, Mister. Lihat minta maaf ya. Sama kalau Iya. salahnya salah kerjakan soal ya nanti maaf kepada Allah sama diri sendiri. Oke, Udah assalamualaikum. sih, Mister. Lihat memang rada-rada ini. Iya, iya. Oke ya, see you. Mister, makasih. Sama-sama.